Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Cayaning Putri dari Universitas Terbuka Surakarta yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini. Hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami pada modul 7 tentang basic data. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari 1. Saya sendiri sebagai moderator, 2. Laila Imratu Solihah sebagai narasumber, 3. Vira Arumwati sebagai penjawab, 4. Nafasya Seva Saputriana sebagai notelen. Materi pertama akan saya sampaikan. Materi kedua akan disampaikan oleh Laila. Materi ketiga akan disampaikan oleh Vira. Materi keempat akan disampaikan oleh Nafasya. Baik teman-teman, langsung saja saya mulai menyampaikan materi yang pertama. Konsep basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Penerapan basis data dalam sistem informasi disebut dengan database sistem. Sistem basis data atau database sistem adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam dalam suatu organisasi. B. Pendekatan tradisional dan pendekatan basis data. Pendekatan tradisional ini mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut. 1. Terjadinya aplikasi data atau data redundansi. Oleh karena itu, tiap-tiap aplikasi membentuk file data tersendiri. Hal itu akan dapat menimbulkan duplikasi data yang sama. Misalnya, dua buah file yaitu file karyawan dan file data gaji. Kedua, file tersebut yaitu file data karyawan digunakan untuk aplikasi personalia, sedangkan file data gaji digunakan untuk aplikasi penggajian yang berisi beberapa item data yang sama, sehingga terjadi duplikasi. Akibat lebih lanjut dari duplikasi data ini adalah A. Modifikasi dari data yang duplikat harus dilakukan untuk beberapa file sehingga kurang efisien. B. Pemborosan tempat simpanan luar. 2. Tidak terjadi hubungan data atau data reliability. Karena tiap-tiap aplikasi menyelenggarakan file tersendiri, hubungan data ke file di aplikasi yang lain tidak ada. Misalnya, aplikasi penjualan menyelenggarakan file data penjualan. Pendekatan basis data mencoba memperbaiki kelemahan yang terjadi di pendekatan tradisional sebagai berikut. 1. Duplikasi data atau data redundansi dikurangi karena basis data merupakan kumpulan dari semua data. Secara umum, hal itu dapat digunakan bersama-sama untuk semua aplikasi sehingga di aplikasi duplikasi data dapat dikurangi. 2. Hubungan data atau data reliability dapat ditingkatkan karena data dikumpulkan bersama-sama. Hubungan dari data dapat ditingkatkan yang berarti data di file tertentu dapat dihubungkan dengan data di file-file lainnya. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Laila. C. Jenjang data. Sampai dengan membentuk suatu basis data, data mempunyai jenjang, mulai dari karakter-karakter, item data, item atau record, file, kemudian basis data. Jenjang ini dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Karakter, bagian data yang terkecil. 2.
field. Field menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data, misalnya nama dan alamat. Ada 3 hal yang penting, yaitu nama dari field, representasi dari field, nilai dari field. Yang ketiga, record, menggambarkan suatu unit data individu tertentu. Tiap-tiap record dapat mewakili data tiap-tiap karyawan. Yang keempat, file menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis. 5. Basis data, kumpulan dari file membentuk suatu basis data. Tipe file. File dalam pemrosesan aplikasi dapat dikategorikan dalam beberapa tipe, terpenting dari kegunaannya. Yang satu, file induk. File yang penting karena berisi beberapa record yang sangat perlu dalam organisasi. File ini akan tetap terus ada selama hidup dari sistem. 2. File transaksi. Digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. 3. File laporan. File yang berisi informasi yang akan ditampilkan. 4. File sejarah. File yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Yang kelima, file pelindung. Merupakan salinan dari file-file yang masih aktif dalam basis data pada suatu saat tertentu. File secara fisik dan file secara logika. File tersebut secara fisik disusun dan disimpan di media simpanan luar. File secara logika menyangkut bagaimana hubungan antara data dipandang untuk menyediakan informasi kepada pemakai di basis data. Dalam perencanaan suatu file biasanya dirancang secara logika. Tugas mengubah dari file secara logika ke bentuk nyata secara fisik diselesaikan dengan cara perangkat lunak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vira. Organisasi file secara tradisional dapat berupa organisasi file film urut atau sequential file. File urut berindeks atau indeks sequential file atau sering juga disebut indeks sequential access method atau ISAM, dan file akses langsung atau direct access file. Organisasi file basis data mencoba meningkatkan struktur dari data supaya integrasi data antara satu file dan file lainnya lebih meningkatkan dengan menunjukkan hubungan dari data yang satu dengan data lainnya. Organisasi file tradisional. Organisasi file dihubungkan dengan pengaturan dari rekod dalam file secara fisik pada media simpanan luar. Walaupun organisasi file dan pengaksesan file dapat dipandang secara terpisah, biasanya pembahasan mengenai organisasi file menyangkut hidup keduanya seperti berikut. 1. File urut merupakan file dengan organisasi urut dan dengan pengaksesan secara urut. 2. File urut berindeks atau sering disebut juga dengan indeks sequential access method atau ISA, merupakan file dengan organisasi urut dan dengan pengaksesan secara langsung. 3. File akses langsung atau disebut juga dengan file alamat langsung, merupakan file dengan organisasi acak dan dengan pengaksesan secara langsung. Organisasi file urut. Dalam organisasi file urut, tiap-tiap rekod disimpan dengan urutan yang sudah tertentu. Rekod dalam file urut diakses secara urut, sampai dengan rekod yang diinginkan. File urut dapat disimpan di media simpanan luar SASD atau misalnya pita magnetis, walaupun DASD atau misalnya disk magnetis. 2. Organisasi file urut berindeks. Pengaksesan data pada file urut berindeks ini dilakukan dengan mencarinya terlebih dahulu di file indeks, misalnya kode dosen,
089 akan diakses pertama kali indeks secara urut. Organisasi file akses langsung. Dalam organisasi file akses langsung, rekor diletakkan tanpa memandang urutannya. Tiap-tiap rekor di ASD terletak pada alamat tertentu. Tiap-tiap rekor dapat diakses tanpa harus membaca dan rekor pertama, tetapi dapat langsung menuju pada rekor yang dimaksud. A. Direct conversion. Dengan cara konversi langsung atau direct conversion, setiap nilai dari word kunci menunjukkan secara langsung alamat di media simpanan luar yang berisi rekor bersangkutan. B. Hashing method. Metode hashing disebut juga dengan randomizing method, algorithm method, atau transformation method. Dengan metode ini, nilai dari word kunci ditransformasikan menggunakan operasi algoritma matematika supaya didapatkan alamat fisik dan rekor. Selanjutnya akan diteruskan Mbak Nafasya. Organisasi file basis data. Penekanan pada kegiatan pengolahan data terletak pada kemampuan untuk mengakses data dengan cepat serta efisien dalam penggunaan media simpanan luarnya. Faktor yang mempengaruhi ini adalah organisasi dari file data. Organisasi file basis data ini mencoba meningkatkan struktur dari data supaya integrasi data antara satu file yang lainnya lebih meningkat dengan menunjukkan hubungan dari data yang satu dengan data yang lainnya dalam file yang lain. 1. Struktur data berjenjang. Struktur data berjenjang atau hierarchical data struktur atau disebut juga dengan nama struktur data pohon, tree data struktur menunjukkan hubungan antara data membentuk suatu jenjang, seperti pohon. Contoh dari suatu struktur pohon adalah struktur data suatu fakultas sebagai berikut. Hubungan dari satu node ke node lain dapat berupa satu hubungan satu ke satu atau one to one, 2 hubungan satu ke banyak atau one to many, 3 hubungan banyak ke banyak, many to many. Hubungan data antara fakultas dengan tenaga non-edukatif, dosen dan mahasiswa adalah hubungan satu ke banyak atau one to many. Suatu fakultas ini mempunyai beberapa tenaga non-edukatif, beberapa dosen, dan beberapa mahasiswa. Seorang tenaga non-edukatif mengalami beberapa kali perubahan jabatan, berarti hubungannya adalah satu ke banyak. Tiap-tiap dosen mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, dan mengajar beberapa kelas. Sebuah kelas hanya diajar oleh seorang dosen, tetapi seorang dosen dapat mengajar beberapa kelas sehingga hubungannya adalah satu ke banyak. Ketika tiap-tiap kelas mempunyai lebih dari seorang dosen yang mengajar, yaitu berarti hubungannya adalah banyak ke banyak atau many to many. Demikian juga dengan tiap-tiap mahasiswa mempunyai beberapa nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh, yaitu berarti hubungannya juga satu ke banyak. 2. Struktur data jaringan. Struktur data jaringan atau network data struktur disebut juga dengan kompleks data struktur. Kalau struktur data pohon tiap-tiap node tidak dapat mempunyai lebih dari satu orang, pada struktur data jaringan ini tiap-tiap node dapat mempunyai lebih dari satu orang tua. 3. Struktur data hubungan atau struktur data hubungan atau relasional data struktur mempunyai dua karakteristik sebagai berikut. A. File dalam bentuk tabel yang persis dengan file urut. B. Hubungan antara record didasarkan pada nilai dari field kunci, bukan berdasarkan alamat atau poin dalam record seperti pada struktur data pohon dan jaringan. Maksud utama dari model struktur data hubungan ini adalah meletakkan semua hubungan data dalam bentuk tabel dua dimensi. C. Basic Data Management System. Database Management System atau DBMS atau DMS adalah paket perangkat lunak yang kompleks digunakan untuk memanipulasi basic data. Banyak sekali paket DBMS yang telah beredar untuk memilih paket mana yang tepat untuk digunakan dan beberapa kriteria yang harus diikuti. Kriteria-kriteria paket DBMS yang baik diantaranya harus mudah digunakan, kemampuan membuka file pada suatu saat secara serentak, kecepatan pengolahannya.
Kemampuan memodifikasi struktur data, kemampuan indexing, mempunyai query language, kemampuan hubungan dengan file yang lain, harga dari paket tersebut, serta dukungan purna jual apabila ada versi yang lebih baru. Kesimpulannya dari materi ini adalah pendekatan tradisional ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu terjadi duplikasi data atau data redundansi dan tidak terjadi hubungan data atau data reliability yang baik. Pendekatan basis data mencoba memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di pendekatan tradisional sehingga duplikasi data atau data redundansi dikurangi dan hubungan data atau data reliability dapat ditingkatkan. File induk merupakan file yang penting karena berisi rekod-rekod yang sangat perlu dalam organisasi. File tradisional dapat diorganisasikan secara urut atau sequential organization atau secara acak. Sedangkan pengaksesan file dapat dilakukan secara urut atau secara langsung. Walaupun organisasi file dan pengaksesan file dapat dipandang secara terpisah, biasanya pembahasan mengenai organisasi file menyangkut keduanya, yaitu 1. File urut, 2. File urut berindeks, atau sering disebut juga dengan indexed sequential access method, serta 3. File akses langsung, atau disebut juga dengan file alamat langsung. Demikian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kritik, saran, atau pernyataan, bisa langsung diketik di kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.